Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan dan kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik dan juga tentunya bahagia selalu ya. Hari ini semua datang tepat waktu kan? Disiplin dengan waktu kan? Tentunya kita harus disiplin dengan waktu ya. Tidak ada yang terlambat hari ini? Tidak ada. Mengapa sih kita harus disiplin dengan waktu, Bu? Karena disiplin dengan waktu itu artinya kita dapat mengatur waktu kita dengan baik. Kenapa kita harus mengatur waktu dengan kita dengan baik? Karena berguna untuk di masa depan nanti. Maka dari itu, kita harus disiplin dengan waktu karena sangat berguna untuk tercapainya cita-cita kalian semua. Betul anak-anak? Betul. Baik, karena ini masih pagi, mau sore atau siang, kita harus tetap semangat ya. Nah, kita nyanyikan dulu lagu nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Ibu nyalakan ya instrumennya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah semangat untuk belajar anak-anak semua? Coba ibu tes. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini di kelas 4 kita akan belajar pada muatan IPA dengan materi hubungan gaya dan juga gerak. Tema 8 dan subtema yang ketiga. Pada kompetensi dasar 3.4, yaitu menghubungkan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dan juga 4.4, yaitu menyajikan percobaan tentang hubungan gaya dan juga gerak. Dan dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah belajar materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan juga gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan juga gerak. Yang kedua, dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan juga gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu gaya? Lalu apakah itu gerak? Sadarkah kita bahwa kita melakukan aktivitas telah melakukan gaya dan juga gerak? Bagaimana ya? Untuk mengetahuinya anak-anak, mari kalian simak penjelasan dari Ibu melalui PowerPoint yang sudah Ibu buat. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Biasanya, gaya dapat mengakibatkan benda semula diam menjadi bergerak, lalu menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah, atau yang merubah bentuk benda. Seperti itu. Contohnya pada gaya berupa tarikan seperti apa yo? Ada yang bisa tahu?
Nah, seperti ini. Seperti yang gaya kuda menarik kereta, seperti gaya anak mengangkat timba air atau yang dikatakan sumur. Nah, ada lagi gaya anak menarik layang-layangan atau gaya kalian menarik teman kalian sendiri. Tapi jangan seperti untuk mencelakakan ya. Nah, ada lagi contoh apa lagi? Contoh gaya berupa dorongan. Seperti apa? Seperti ayah mendorong mobil yang mogok. Lalu ada lagi apa? Tukang bakso yang mendorong gerobak baksonya. Seperti itu. Nah, tadi sudah kita menjelaskan gaya. Lalu apa itu gerak, Bu? Gerak adalah perpindahan kedudukan dari suatu benda terhadap benda lainnya akibat dikenai oleh si gaya. Nah, benda-benda akan bergerak apabila diberikan gaya pada suatu benda. Nah, anak-anak masih ingat dan tidak lupa ya apa yang sudah Ibu suruh bawa pada pertemuan sebelumnya? Anak-anak disuruh bawa apa aja tadi? Betul, penggaris, karet, pensil, dan juga tisu. Nah, kalian bawa semua kan? Oke, Ibu memberi waktu untuk kalian mempersiapkan bahan-bahannya di atas meja kalian. Baik, anak-anak masih menyimak PPT yang sudah Ibu sediakan. Lalu, apa saja sih pengaruh gaya terhadap gerak benda, Bu? Yang pertama, gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Ini merupakan gaya tarikan atau dorongan yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang membuat benda jadi bergerak. Contohnya seperti apa? Bola yang ditendang menjadi menggelinding. Seperti ini contohnya. Nah, bisa dilihat seperti itu ya. Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Suatu benda yang bergerak jadi berhenti karena sebuah gaya. Contohnya seperti bola yang sedang ditendang lalu diberhentikan dan ditangkap oleh lawannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, gaya membuat benda berubah bentuk. Seperti ini contohnya. Ibu memiliki kertas. Bentuk kertas ini apa? Persegi panjang ya. Lalu, tiba-tiba Ibu ingin meremas-remasnya. Meremas seperti ini. Lalu, berubah bentuk menjadi apa ini? Jadi bulat. Berarti itu artinya gaya membuat benda berubah bentuk menjadi bulat. Contohnya seperti ini, kertas yang tadinya kotak hingga berubah bentuk menjadi bulat karena Ibu memberikan gaya seperti ini, meremas-remasnya. Seperti itu. Lalu yang keempat, gaya membuat benda berubah arah. Benda dapat berubah arah ketika diberi tekanan lebih besar. Contohnya seperti bola yang menggelinding ke arah kita bisa berubah arah ketika kita tendang. Betul tidak? Atau motor yang bisa dibelokkan ke kanan kiri, atau pemain kasti yang memukul bola ketika bolanya dilempar kepadanya, lalu dilempar lagi sama pemainnya dan arahnya berbeda lagi. Seperti itu anak-anak. Lalu yang kelima, ada gaya mempercepat atau memperlambat gerak benda. Contohnya seperti benda bisa bergerak lebih cepat jika diberi tekanan. Semakin cepat mengayuh sepeda, seperti Dodi misalnya mengayuh sepeda, semakin cepat maka sepeda akan bergerak semakin kencang, semakin cepat gitu anak-anak. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam atau jenis-jenis dari gaya? Ada gaya apa aja? Gaya otot, gaya listrik, lalu gaya pegas, lalu gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya apa lagi? Gaya gesek. Itu semua macam-macam dari gaya. Lalu kita selanjutnya akan mempelajari hubungan pada gaya dan juga gerak benda. Apa saja ya? Mari kita simak lagi PPT yang sudah Ibu tampilkan. Yang pertama ada gaya otot.
Contohnya adalah Lola menghentikan troli berjalan. Hubungan gaya otot dengan troli yaitu gaya otot memberikan Lola saat menghentikan troli berjalan, membuat troli yang awalnya bergerak menjadi diam. Lalu ada gaya listrik, contohnya Santi menyalakan kipas angin karena cuaca sedang panas. Hubungan gaya listrik dan gerak benda yaitu gaya listrik yang mengalir pada kipas angin membuat kipas angin yang awalnya diam menjadi bergerak karena fungsinya sesuai dengan fungsi si listrik tersebut. Jadi kipas anginnya menjadi nyala, seperti itu. Banyak lagi ya contohnya gaya-gaya listrik. Lalu ada gaya magnet. Contohnya Didi menarik paperclip dengan magnet batang. Contohnya seperti itu. Kalian juga pernah pasti memiliki permainan magnet-magnet, karena ibu juga pernah mainin dulu magnet-magnet yang jika kita dekatkan, magnet itu akan menempel. Nah, maka dari itu hubungan gaya magnet dan gerak benda tersebut yaitu gaya magnet memberikan atau membuat paperclip yang awalnya diam menjadi bergerak, yang awalnya diam kayak gini, ini magnet. Misalnya ya, ibu memiliki batang magnet. Lalu di sini ada, misalnya ini paperclip ya, karet ini misalnya paperclip. Jika ibu sentuh seperti ini magnetnya, karena besi sama besi, mereka akan menempel. Begitu juga dengan magnet yang biasa kita mainkan dalam permainan kecil dulu ya. Nah, ini yang dinamakan gaya magnet. Lalu ada gaya gravitasi bumi. Contohnya, Lili menjatuhkan pensil dan tisu secara bersamaan. Nah, ini nih yang harus kita praktekkan. Siapkan tisu kalian anak-anak yang sudah disiapkan di meja ya. Tisu dan juga pensil. Coba kita jatuhkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah? Bisa diamati anak-anak? Apa ya hubungan gravitasi bumi dengan gerak benda yang sudah kita praktekkan tadi? Gaya gravitasi bumi membuat pensil dan juga tisu yang awalnya diam menjadi bergerak ke bawah. Hal tersebut karena semua benda jatuh pasti menuju ke bawah. Kemudian pensil akan lebih jatuh terlebih dahulu, benar? Dibandingkan oleh si tisu. Karena apa? Ada yang bisa menjawab? Karena pensil lebih berat dibandingkan tisu. Karena tisu cuma selembar ini dan pensil lebih berat. Ya, betul? Betul, pintar anak-anak. Lalu ada gaya gesek. Nah, ini sudah ibu berikan juga alat-alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Ibu memiliki penggaris. Nah, contohnya dari gaya gesek ini, Dami menggesek penggaris ke meja belajarnya. Contohnya seperti itu. Kalian bisa gesek coba penggaris ini di meja kalian semua. Tapi kalau ibu gesek di spidol ya, karena tidak terlihat. Nah, coba kalian gesek. Seperti ini. Ini awalnya diam spidolnya. Lalu, penggaris kita gesekkan. Hubungan gaya gesek dan gerak benda adalah gaya gesek antara penggaris dengan meja membuat penggaris yang awalnya diam menjadi bergerak dan mempercepat gerak penggaris. Hal itu karena permukaan meja yang licin sehingga mempercepat gerak benda. Anak-anak semua diminta untuk menjawab soal secara bersama-sama. Soal yang ada di PowerPoint ini terdapat soal-soal, 4 soal dan juga 4 pernyataan sekaligus. Nah, dari pernyataan yang sudah tersedia, pasangkan pernyataan ini kepada soal-soal yang sudah ada. Nomor yang pertama. Yang pertama, ada Mahadika menggenggam rem sepeda dengan kuat. Manakah pernyataan
dari 4 pernyataan ini yang cocok untuk soal nomor 1. Mahardika mengerem sepeda dengan kuat. Maka, mana yang kita pilih? Gaya mengakibatkan sepeda yang bergerak menjadi diam. Betul, itu jawaban yang nomor 1. Lalu, Mika membuat bunga 3 dimensi dari plastisin. Kira-kira, manakah pernyataan yang pas untuk soal nomor kedua? Yang mana anak-anak? Betul, gaya yang mengakibatkan perubahan bentuk pada plastisin. Baik, yang nomor 3, Bobby memantulkan bola basket dan memasukkannya ke ring. Manakah pernyataan yang cocok untuk soal nomor 3? Ya, betul. Gaya yang mengakibatkan bola basket berubah arah. Oke, semua duduk manis ke tempat semula. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk menjawab lembar kerja siswa. Baik, sudah 10 menit, anak-anak bisa kumpulkan di meja ibu. Kesimpulannya adalah gaya dan juga gerak memiliki hubungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena gaya suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda, dan juga gerak adalah perpindahan kedudukan dari suatu benda terhadap benda lainnya akibat dikenai oleh gaya. Maka setiap pergerakan atau gerak kita pastinya dikenai gaya atau memiliki gaya. Tentunya gaya yang berbeda-beda seperti gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya pegas, lalu gaya gesek. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak semua memahami dan mengerti maksud penjelasan ibu tadi dan juga percobaan yang sudah kita lakukan melalui alat dan juga bahan yang sudah anak-anak bawa juga dari rumah masing-masing. Ibu harap juga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengerti maksud gaya dan juga gerak dalam kehidupan sehari-hari. Anak pintar rajin belajar. Betul anak-anak? Betul. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.